Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jelang siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Ibu Yarsi, suaranya apakah jelas atau kurang besar? Jelas, kalau Pak. Kurang besar, cukup jelas, Pak. Sudah jelas, Bapak. Ya. Ini berapa peserta, Ibu? Ya, saya juga nggak baca ini. Layar saya kecil sekali. Ada 290 tadi, Pak. Ini kebetulan masih di 67, tapi harusnya sampai 90, Pak. Alhamdulillah. Baik. Siang ini kami melanjutkan tadi diskusi dengan Pak Desmond. Pak Desmond itu guru saya itu. Guru saya waktu ngambil COVID dan ngambil ITL ya. Selamat siang Pak Desmond, kalau masih ada di sini. Semoga di Malaysia sehat-sehat semuanya, setelah lockdown ya mulai besok ya. Baik, tadi dari Pak Desmond sudah diberikan semacam penjabaran tentang teorinya. Teori tentang governance dari risk ya, dari risk secara global, dari COVID-nya, dari ITL-nya, bahkan tadi jelasnya juga dari risk dari ISO 27001-nya. Nah, lalu juga di sisi paling akhir, di sejam terakhir juga didemukan juga oleh Pak Desmond tentang praktek di lapangan seperti apa nih, sampai serem-serem itu kan. Nah, itu memang betul itu. Memang itu jadi serem. Bahkan kalau kita bilang ada yang jebol tidak lapor juga, ada yang dapat juga bilang juga itu resiko masing-masing gitu ya. Nah, jadi saya akan coba lebih ke Indonesia dulu ya. Seperti apa di Indonesia ini prakteknya? Apakah yang sering keserang mana? Memang jujur kalau kita lihat dari laporan BSSN ya, Badan Cyber Sandi Nasional Negara, itu memang yang paling banyak adalah because daripada social engineering. Nah, sama tadi gambarnya Pak Desmond tadi, bahwa social engineering itulah yang paling banyak terimbasnya. Mengapa social engineering? Karena manusia tempat banyaknya kelemahan di situ. Nah, nanti saya coba lebih ke arah ke social engineering, karena saya dapat info dari panitia ini floor-nya banyak dari BOD, C-level, dari IT manager, sehingga beliau lah yang seharusnya lebih harus aware terhadap social engineering ini. Jangan sampai menerima email dari X yang dari kementerian langsung di-push saja, padahal email itu fake email atau face email. Tadinya kita mau praktek nih ya, namun kalau praktek biasanya itu harus butuh satu masing-masing megang laptop ya. Jadi ini hanya kita sekilas tentang bagaimana mitigasinya. Baik, tadi dari Ibu Wiharsi saya dapat jatah sampai dari jam 13 sampai jam 15 Bu ya. Lalu 15-nya break ngopi sampai 15.30. Lalu next jam 15.30 sampai jam berapa? 16.30 Pak. Sampai 16.30. Mau sampai jam 18 nggak apa-apa. Kebetulan sehari kosong. Nanti ya. Ini ya peserta. Nanti kita lama di diskusi. Ya, betul. Ya aja, karena tadi banyak juga pertanyaan dari tadi. Saya minta 5 menit karena untuk nambah 3 set ini. Tadi saya minta waktu 3 menit, saya nambah 3 set baru ini, saya tambahkan baru. Oke, next ya. Saya langsung ke lembar berikutnya. Nah, ini slide baru saya tambah tadi karena ada pertanyaan dari Pak siapa tadi ya tentang WFH atau WFH gitu ya. Ya tadi betul. Pak Desmond, Om Desmond, saya bilang Om Desmond. Ya, Pak Teguh yang tanya. Iya. Nah, betul. Kalau kebetulan kalau kita ambil dari risetnya McKinsey, betul bahwa nanti post-COVID ini hampir seluruhnya, bahkan di global sana, yang tadinya, yang hitam nih Pak, dari gambar ini kalau kita gambar hitam ini, berubah ke post-COVID menjadi kecil hitam ini Pak. Apa hitam itu? Ya tinggal kecil kerjanya yang di kantor. Semua pada bukan WFH lagi, WFA namanya ya. WFA, working from anywhere. Mau dari Starbucks atau mau dari mall atau dari tadi Pak Teguh bilang dari working space, itu whatever itu semua memang dipastikan akan mengarah ke sana. Betul sekali tadi kata tadi office Pak Teguh itu mengatakan bahwa next akan berpindah. Itu memang ke arah ke sana semuanya. Tinggal permasalahannya adalah tim IT-nya siapkah untuk menjembatani kebijakan itu. Jangan gara-gara kita menjadi buru-buru sehingga yang namanya aplikasinya itu yang tadinya web
itu yang kita mobile saja cepat, di web base kan saja cepat, tapi security-nya tadi kata Pak Desmond, security di mana, organisasinya bagaimana, people-nya bagaimana, leadership-nya bagaimana, itu yang menjadi challenge-nya bagi kita. Nah ini dari risetnya McKinsey ya. Pertanyaannya, what levels of remote working ya with being office does your organization have? Banyakan jawaban apa? Ya ini semua, jawaban ini semua ini mengarah kecil semua. Oke, lalu yang kedua, sama masih McKinsey semua, bahwa si C-level, ini C-level ya, itu menginginkan suatu improvement dari apa? Jangan sampai tetap WFH, tetap WFO semuanya, tapi tetap harus lihat apa produktivitinya, gitu loh. Jadi ya memang kan kita nggak bisa lihat ya saya nggak tahu bahwa mungkin saya di bawahnya ini bajunya baju chip, bawahnya pakai sarung nggak tahu, yang penting productivity Bu ya. Saya nggak tahu ini Bu Wiarsi jangan-jangan juga pakai training Bu ya, kan kita juga nggak tahu. Tapi yang penting adalah ini productivity-nya harus jalan, terus customer satisfaction-nya juga harus jalan. Lalu yang penting ini employee engagement-nya. Nah, semua itu dibungkus oleh security karena judul hari ini adalah cyber security. Jadi betul bahwa ke depan nanti semuanya akan ke WFA, tapi jangan lupa titiknya adalah di cyber security, di security itu. Pertanyaannya berapa budgetingnya nanti? Ya saya tadi mencari risetnya. Tapi nggak sempat tadi udah habis keburu di Bu Wiarsi kan. Ada risetnya untuk post COVID ini berapa sih best practice-nya budgeting untuk security? Itu tadi saya capture kurang lebih 9-10%. 9-10% dari totally capex OPEX-nya daripada IT. Jadi misalnya Bapak Ibu punya budgeting Rp100 untuk capex OPEX-nya, maka menurut riset McKinsey 9-10% itu diperuntukkan untuk budgeting security. Jadi kurang lebih ya Rp9. Kalau misalnya itu masih 2 atau masih 3, itu perlu menjadi kajian lagi berikutnya. Ini riset global ya, bukan Indonesia, riset global yang ada di dunia. Oke, dari 2 slide ini saya coba tadi gambar mensummary-in dari beberapa slide. Satu ada 2 sisi, ada 3 sisi. Satu employee, yang kedua adalah atasan kita, yang ketiga adalah organisasinya. Bagaimana disambungkan dengan security. Ini belum masuk ke dalam sosial belum ya. Oh iya, kalau ada question langsung saja, karena jam-jam ngantuk kalau sampai akhir nanti keburu tidur. Jadi tolong saya di raise hand aja atau terserah oleh Mbak Petra ya, kayak patung yang sana ya, yang di sana. Iya Pak. Ya. Nanti Petra ya. Bisa resen ataupun chatting, nanti kita akan bacakan ya. Silakan di slide berapa nih saya mundurkan saja ya. Nah, summary dari 1-2 slide tadi itu adalah 3 ini. Employee pasti butuh kerja working digital. Ya. Lalu atasan ya butuh interact mobile dong. Kan kita tidak bisa masalah lagi atasan kerja di kantor kan, interaksi mobile seperti apa. Lalu organisasinya itu bisa 2. Bisa dia kerja sebagai hybrid, bisa di lokal, dan sebagainya. Nah, namun semua ini dibungkus oleh yang namanya security ini. Kalau employee itu butuh digital security, apa sih digital security? Misalnya Bapak Ibu mau membuat surat ada di Starbucks, bagaimana tantangannya? Apa harus bahasa juga? Yaitu dibutuhkan digital security. Itu apa e-sign-nya? Percuma kalau kita menggunakan WFA, working from anywhere, tapi berkasnya tetap berseliweran datang ke kantor basah. Harus masuk ke box UV dulu 10 menit, dinetralisirnya, keluar di tangan. Artinya yang bekerja kita saja, tapi approval-nya masih basahnya. Itu harus dibungkus oleh namanya digital security atau e-sign-nya. E-sign-nya seperti apa? Dokumennya seperti apa? Nah, itu bagi employee-nya. Lalu bagi atasannya apa? Kalau seorang atasan pasti approval dong ya. Apa iya sudah WFA tapi approval-nya, tunggu Pak, dokumennya saya antar ke mobil Bapak untuk saya tangan basah. Itu pun juga harus terintegrasi. Jadi bekerja secara digital, mejanya sudah digital, ya approval-nya juga sudah digital, tapi dibungkus oleh security. Ingat di Indonesia ini ada
6 perusahaan yang berhak untuk melakukan itu. Di luar 6 itu tidak boleh. Jadi Bapak Ibu yang hadirnya juga harus membungkus ini dengan kesiapan bahwa untuk melakukan WFO ini, working from anywhere, dibungkus juga oleh digital sign-nya. Jadi atasan butuh mobil security. Nah, lalu bagaimana untuk organisasinya, kantornya? Sudah digital security, pegawai sudah bisa WFA, nah kantornya sudah bisa, tadi kan kata Pak Om Desmond, kalau pakai cloud, bagaimana garansi daripada cloud-nya kan sekarang kalau BUMN diatur kan, kalau BUMN diatur kalau Bapak Ibu mau cloud, cloud-nya harus ada di Indonesia. Kalau pakai Google boleh, tapi Google dan Google GDP kan, Google adalah platform yang data center di Indonesia. Tapi bagi yang belum ada di Indonesia, data customer-nya belum bisa masuk ke sana. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana di kontraknya itu yang penting di kontraknya. Bagaimana kalau seandainya in case tadi contoh Om Desmond tadi apa? Kok nggak saya salah tangkap itu tentang single sign on kalau salah ya. In case itu jebol bagaimana? Nah, itu juga harus Bapak Ibu juga lengkapi di dalam kontrak dengan Google itu. Ya, jadi security-nya benar-benar menjamin. Bagusnya lagi apabila sudah dibungkus oleh insurance cyber security-nya. Gitu ya. Oke, itu bagi yang employee-nya kuncinya adalah dibungkus oleh digital security, atasannya juga dibungkus oleh mobile security, gadgetnya bagaimana, iPad-nya bagaimana, kalau hilang bagaimana, apakah data bisa, kalau data iPad-nya hilang ketinggalan di restoran bagaimana caranya, bisa di-save apa enggak, ya si admin-nya harus tahu, oke kita kosongkan datanya, dan sebagainya. Lalu organisasinya bisa end-to-end cloud drive security, cloud driven security-nya. Maksudnya apa? Maksudnya end-to-end dibungkus, di-encrypt gitu loh. Jadi kalau ada cerita mungkin tahun lalu ya, tahun lalu itu pernah dengar Perdana Menteri Malaysia datanya kebongkar di BPJS yang Singapura, data rawat riwayatnya kebuka. Nah setelah itu maka si BPJS yang di Singapura itu ya itu datanya database-nya itu di-encrypt. Artinya walaupun nantinya jebol masuk ke dalam, tapi yang ngambil datanya tetap ada beberapa level untuk dibungkusnya. Tapi memang itu solusi yang mahal ya, artinya dibungkuskan per segmen kan seperti itu. Jadi banyak cara untuk membungkus satu security di satu organisasi. Ya, kalau bahasa Jawanya itu apa ya? O3 ya, Onoroso, Onorupo, Onorego gitu. Tinggal Ibu yang mana. Dibalikkan kepada tadi budgeting tadi itu. Best practice daripada budgeting anggarannya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu budgetingnya CapEx OPEX 100 rupiah, tapi IT-nya masih 2 rupiah, nah itu nanti bisa dilihat, bisa di-assess. Banyak kok sekarang, software-software yang tes. Tadi Pak Desmond juga katakan, kalau mau berani kerjasama dengan white hacker ya, artinya hacker yang sudah kita tekan kerjasamanya. Atau kalau kami ya, dan kepolisian. Kan ada Barreskrim kan, Barreskrim juga punya badan untuk para hacker itulah, tapi white hacker. Nah itu juga bisa kerjasama. Atau Bapak Ibu juga bisa kerjasama dengan BSSN. Ada itu ada yang namanya di bagian Direktorat Layanan kepada Masyarakat itu kita bisa bekerjasama dengan BSSN untuk minta tolong di-assess, tolong di-pentest. Kenapa? Pertama kali serangan dari luar negeri pasti akan ditangkap oleh BSSN sebelum masuk ke perusahaan kita. Jadi banyak pintu dengan ada undang-undang ini. Karena apa? Karena di undang-undang baru itu tentang ITA, jangan sampai salah bahwa data pelanggan Bapak Ibu kan tidak bisa dilempar ke tempat yang publik kan gitu. Oke, ini baru sampai hasil risetnya McKinsey yang tahun 2021 ini. Mungkin sebelum saya next, any question so far? Pak Tri. Kalau nggak ada yang raise hand. Pak Tri. J. Kalau boleh. Ya. Kalau boleh Pak. Pak Teguh. Pak Teguh. Terima kasih. Saya debatnya kecil tuh nomornya. Ya, terima kasih insight-nya Pak. Terima kasih insight-nya, kalau boleh di-share Pak ini informasi tentang survei McKinsey-nya Pak. Oh ya, monggo Pak. Nanti ini selengkapnya saya akan kasih ke Bapak juga ya. Ini saya cuma potong-potong gitu Pak. Iya. Tadi baru dengar setelah Pak Teguh nanya dulu. Jam berapa? Jam 12 kurang itu. Mungkin nanti dikirim ke Mbak Petra ya Pak Tri supaya kita bisa share ke seluruh
Ya. Matur nuwun. Sama juga nanti saya share juga slide materinya itu, McKinsey yang lengkap. Oh, ya, terima kasih Pak. McKinsey ya. Itu bagus sekali Pak, karena memang ke arah sana dulu kan, gitu. Yang lain mungkin ada question untuk 3 slide ini sebelum kita masuk ke materinya yang cyber security-nya gitu. Ya. Nanti kapan-kapan kalau ada waktu kita coba berpraktek, misalnya saya meng-attack Pak Teguh, emailnya bagaimana supaya Pak Teguh seakan-akan dapat email dari atasannya, kayak gitu loh Pak. Kan harus tahu ya Bapak Ibu, harus tahu kalau ada email tentang, contoh gini, kan sekarang namanya zaman pandemi ya. Contoh Pak Teguh ya, contoh Pak Teguh dapat email dari atasannya. Pak Teguh, tolong project yang untuk WFO di gedung A, tolong di ACC ya, umpama gitu. Padahal itu bukan dari atas Pak Teguh, tapi dari seseorang yang berkaitan sama punya toko itu loh Pak. Ya, pertama itu namanya social engineering. Saya tahu emailnya Pak Teguh, namanya udah kenalan kan, itu social engineering kan. Lalu buka websitenya, izin Bapak Teguh dari mana Pak? Dari saya belum tanya instansinya Pak. Saya dari Future Ready Insurance Broker, Pialang Asuransi. Pialang Asuransi. Saya bisa, pasti ada website ya Pak ya. Ada websitenya. Ada websitenya. Saya buka my home, namanya perusahaannya. Nanti ada direksinya, ada nama direkturnya pasti kan Pak ya di website itu kan. Nah, udah saya seakan-akan berkirim email dari nama direktur itu ke Bapak. Atau kalau nggak tebus juga, bisa saja saya berpura-pura dari adminnya perusahaan Bapak, bilang ke Bapak, tolong di-reset password-nya, umpama gitu adminnya. Padahal itu bukan dari admin Bapak, dari kami. Nah, itu namanya social engineering. Dengan cara itu, saya sudah dapat data 2 dari Bapak kan, user and password. Seperti itu Pak. Dari situ ya bisa cek mana-mana. Di kami Pak, kebetulan gitu ya, di perusahaan kami itu, bagaimana Bapak? Di perusahaan kami itu kita 3 bulan sekali itu mengadakan testing phishing Pak. Jadi untuk mengetes seberapa awareness karyawan itu terhadap phishing, kita adakan testing phishing itu. Sebenarnya jadi linknya yang dikasih itu masih aman, tetapi sebenarnya ya itu boleh dibilang testing aja gitu. Jadi ketahuan siapa yang ngeklik gitu. Nanti diberikan awareness lagi kalau ada yang... Keren Pak. Saya malah 3 bulan sekali Pak. Saya setahun 2 kali malah. Kita karena work from home ini Pak. Saya setahun 2 kali. Ya, karena setelah work from home ini kita harus persering gitu. Betul. Jadi satu itu namanya test awareness Pak ya. Siapa karyawan dari 1.000 orang yang mengklik Pak ya. Nanti misalnya Bapak ngetes kan itu broad kan ke semua pegawai kan. Dari 1.000 misalnya ada 50 yang klik. Nah, 50 itu nanti kita didik lagi bagaimana how to know about the email yang malicious ya, yang nakal, quote and quote Pak ya. Kan tes Pak ya. Nah, sekarang ada lagi tesnya secara hidden, Pak. Artinya, tadi kan Bapak bilang secara 3 bulan sekali, Pak ya. Nah, ada lagi sekarang software banyak di mana-mana itu hidden serangannya diam-diam, Pak. Jadi kita taruh misalnya gini, bulan ini saya coba mau case ke pegawai bagian procurement dan legal, umpama gitu, Pak. Kan tergantung usernya. Kalau kita beli softwarenya TSS 50, oke, 50 ini mau pakai, coba deh ke bagian legal atau bagian procurement atau ke bagian cabang A. Saya ingin tahu nih, mereka ini seperti apa sih behavior-nya. Dan ditaruh aja sebulan. Toh mereka juga saat mengakses PC dan laptop juga pasti menggunakan device dari kita kan, atau bring on your device, terserah mana aja. Nanti selama sebulan kita lihat hasilnya. Oh, dia ternyata pernah mengirimkan KTP atau kontrak, atau dia pernah mengirimkan suatu dokumen yang dilarang oleh perusahaan. Oh, dia sukanya buka internetnya jam-jam siang atau malam hari. Itu anomali, Pak ya. Kalau yang normal nggak ada masalah. Tapi yang anomali itulah yang ditangkap. Nanti dievaluasi oleh teman-teman auditor. Oh, kita ini kurang ini. Gitu, Pak. Jadi ada yang terus terang kita nos, saya mau ses ya, kira-kira ini ya. Oke, yang kedua kita diam-diam. Biasanya Pak, ketahuan yang diam-diam Pak ya. Yang diam-diam. Karena
kita nggak tahu bahwa kita tuh akan di assess secara silent kayak gitu Pak. Tapi ya semua juga tergantung. Misalnya Bapak punya 1.000 pegawai, jangan usah beli 1.000 user Pak. Cukup beli 50-100 gantian bulan ini siapa? Muter aja software Pak. Yaitu kembali O3 Pak ya, Honoroso, Honorovo ya, Honorovo ya. Yang muter-muter aja gitu. Gitu Bapak Ibu semua ya. Ini slide ketiga. Saya ada 28 slide, jadi masih lama kok. Kita nyantai aja. Sampai jam 6 juga nggak apa-apa Bu, saya Bu. Yang lain ada lagi pertanyaan? Tidak ada ya? Baik. Yang lain sambil ngopi boleh. Saya juga belum ngopi tadi. Nah, ini nyambung tadi dengan pembicara pagi ya, Pak Desmond, bahwa betul loh Pak, bahwa ini di Indonesia ini sumbernya Bapak bisa lihat di ISAKA chapter Indonesia ya. Ini tahun 2020 akhir. Sorry, ini kok minyak jambu. Oke. Ini ISAKA, Bapak bisa buka websitenya di ISAKA Indonesia chapter. Itu dikatakan bahwa most frequentnya itu adalah di Indonesia adalah social engineering. Makanya di materi ini saya lebih fokus kepada social engineering. Harapannya setelah selesai materi ini, Bapak Ibu minimal sudah dapat tahu, oh iya ya, kalau email begini, jangan diklik, dibuka aja jangan gitu ya. Tadi model yang baru kan, jangan kan kita buka, masuk ke website aja kena. Seperti itu. Yang kedua, advanced persistent threat, ini biasa. Yang ketiga, ransomware. Yang tadi dibilang Pak Desmond. Nah, saya akan fokus ke sini. How Bapak keluar dari social engineering ini. Jangan sampai, jangan sampai kita kena kedua kalinya di social engineering. Banyak sekali. Ke-hack WhatsApp-nya, emailnya juga dapat, password juga dapat. Nanti kita bisa lihat dasarnya apa sih kok kalau passwordnya tadi apa? Passwordnya admin misalnya orang password admin, user admin, passwordnya ya admin juga, gitu ya. Terutama mohon maaf, terutama kalau Bapak Ibu si level kan kalau mau ngapalin US lah 1, 2, 3, 4, 5. Tapi yang lainnya harus lengkap, harus panjang minimal kalau nggak salah 14 karakter Pak ya, 14 karakter harus huruf besar huruf kecil. Ada spesial karakternya. Namun kalau udah susah kan, udah 0 lupa mau gitu. 1, 2, 3, atau 1. Tapi tahu nggak dampaknya? Dampaknya itu adalah disitulah pintu masuknya. Pintu masuk teman-teman yang gambarin, itu masuknya. Mereka tahu loh, yang namanya si level itu pasti passwordnya mudah dihafal. Nanti kita belajar bagaimana caranya membuat password yang mudah tapi rumit. Dan dibukanya lama, sampai bertahun-tahun. Bahkan itu oleh superkomputer juga. Ini bukan kata saya, kata si risetnya. Saya cuma menyampaikan saja. Nanti kita lihat seperti apa. Jadi inilah cyber security by the number. Jadi yang paling banyak itu adalah dampaknya, ya attack metodenya. Ya attack, how to attack-nya itu pakai social engineering. Ya, oke. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ya? Bu Harsi, saya boleh sambil minum Bu Harsi ya? Boleh ya? Monggo Pak. Sambil ngopi juga monggo. Monggo Pak, silakan. Nih, menarik nih Bapak dan Ibu. Baik. Silakan. Sebentar, sudah 80 orang. Wah, ini ada bos saya juga. Mohon izin, Pak Milan. Ya, oke. Sampai mana tadi ya? Sampai dengan cyber security-nya, attack metodenya adalah social engineering. Oke. Nah, lalu pertanyaannya. Kenapa sih kok ada cyber security? Dulu waktu zaman saya kalau nggak ada cyber security. Mungkin zaman Bu Wiarsi sekolah dulu kuliah juga nggak pernah dengar ya Bu cyber security. Jangan-jangan ini bisnis gitu Bu ya. Ya jangan-jangan ini. Betul. Nah, ya ada sejarahnya gitu. Sejarahnya adalah belum gerak loh. Di saya udah gerak ini. Maaf. Oke. Ini cerita dulu ya. Mungkin cerita Bapak Ibu yang lahirnya bersama saya sebelumnya ya. Ini kalau cerita dulu kan
kalau kita bicara yang tengah-tengah ini bisa server, bisa mainframe, itu namanya closed system. Ya. Dulu tuh yang nggak ada internet, internet kan baru lahir tahun 77, Sparnet itu baru keluarnya. Sebelum itu kan ada satu server di ruang kantor kita, lalu masing-masing menghubungi dengan terminal ini 1, 2, dihubungkan, datanya di sini. Sudah, nggak ada internet, aman. Tidak ada lagi yang namanya intruder yang masuk tengah-tengah, yang baca email kita. Tidak ada lagi yang namanya buat apa firewall. Di sini nggak ada firewall, cuma berempat aja kok. Pakai kabel fisik, kita kabelnya. Itu namanya closed system. Tidak ada peluang orang masuk. Close, jadi benar tidak ada yang berhak masuk. Sehingga ya dulu tidak ada namanya cyber security. Yang ada adalah dam terminal rusak. Terus servernya rusak gitu aja, tidak ada security. Nah, lalu sejak kapan? Nah, sejak tahun 80 ke atas muncullah internet awal di sana kan, di Alphard, lalu muncullah begini. Nah, ini muncul bisnisnya. Yang tadinya close, muncul nih, ada komputernya, ada satu komputer, ada 2 komputer, 3 komputer. Lalu, saya mau buka cabang. Di mana cabangnya? Ini cabang ini. Pakai apa ngubunginnya? Pakai kabel panjang? Nggak mungkin dong ya. Masa pakai kabel dari sini ke Papua? Oh ya, pakai internet. Nah, cabang ini disambungkan ke internet. Pakai ini. Pakai internet ini. Lalu dari internet nyambung ke pakai yang di sini bagaimana caranya? Oh, butuh router dong. Ya, butuh router tengah-tengah ini. Setiap titik itu ada potensi masuk. Setiap device ada potensi masuk. Kalau kita gimana cara dong router supaya nggak masuk? Oh, dibutuhin namanya tembok. Tembok ini kalau kami bilangnya tembok ya supaya jegal orang ya. Tapi bahasa IT ini firewall lah. Jadi di tembok supaya orang itu nggak bisa masuk. Tapi setelah tembok, gimana cara supaya aman? Kasih router lagi. Itu berkembang lah setiap device. Yang tadinya hanya segini, sekarang jadi setiap titik ada. Apa? Karena gara-gara mau melebarkan sayap, mau ke cabang, lalu mau ke internet, semua mau kerja dengan working from dari mana-mana, gitu. Nah, sejak itulah muncul namanya istilah cyber security. Kenapa? Karena setiap titik itu serang. Titik ini lemah, diserang. Lalu, titik mana lagi? Titik yang di sininya, nggak ada antivirusnya, kena. Lalu database ini, mana database-nya? Nih, database ininya dibuat mati sama DDoD tadi, jadi hilang. Nah, semua titik ini ada potensinya semua. Sehingga muncullah yang namanya cyber security. Lalu apa dong bedanya cyber security sama IT security? Beda kan, Pak? Cyber security dan IT security. IT security itu fisik, lebih ke arah fisik, Pak ya. Contohnya, yang boleh masuk ke ruang komputer Pak Teguh hanya 5 orang. Yang lain nggak boleh. Fisik, pintu. Gitu. Atau hard disknya, atau printernya bermasalah, itu IT security. Tapi kalau sudah berkaitan dengan internet, yang via luar, itulah masuknya cyber security. Jadi kalau mau aman kayak di zaman keraton, Pak. Ya, Bapak Ibu. Itu security ditutup, internet tutup, lockdown gitu. Tidak ada apa-apa, wes sudah hidupnya situ aja, nggak ada virus gitu ya. Itulah kenapa munculnya ada cyber security. Oke, ini belum masuk ke data ya. Ini baru kenapa muncul cyber security. Kok dulu enggak? Ya, ini jawabannya ini. Sebelum masuk ke berikutnya, any question so far? Saya minum lagi. Bapak Ibu, ada pertanyaan? Raise hand. Kalau nggak ada, nanti saya nanya. Nanti hadiah dari Bu Wiharsi. Boleh, Pak. Jadi, mengapa cyber security muncul? Ya, karena sejak tahun 78 itu muncul internet, lalu muncullah cyber security. Dulunya belum ada. Dulunya hanya ada IT security. Mengakses cara masuk ke gedung komputernya, cara mengaksesnya itu pakai kabel langsung. Oke. Kalau nggak ada question, saya lanjut ke slide nomor 8. Oke. Dampak dari gambar tadi itu, artinya datanya banyak.
Di semua titik ada data semua. Data contoh gini, contoh saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu. Oke, sekarang kita bicara data. Contohnya ini aplikasi saya bangun namanya aplikasi mobile. Taruh di mana? Tentu taruh di atas dong nih. Ini ada kotak nih, aplikasi apps mobile. Anggapnya iPhone ya. Ini mobile apps. Oke. Kalau mobile apps pasti mau baca data dong. Data mana? Ada di mana datanya? Ada di sini dong, di server sini. Pasti melalui apa? Pasti melalui internet. Ciut, masuk sini. Dari sini baca sini. Set, data masuk. Oke. Nah, artinya datanya ada di mana-mana kan? Jumlahnya banyak kan? Walaupun tercatat sentral. Nah, kalau kita bicara data, muncul seperti ini. Nah, prediksinya ini dari cybersecurityventure.com ya. Itu prediksinya 2025 ya. Itu data explosion itu udah sampai 200 zettabyte. Zeta itu apa? Bapak kalau tahu byte, megabyte, terabyte ya. Tera yang setahu kantor saya pakai tera, Pak. Belum. Ya, teranya masih kecil. Ini udah zeta dikali lagi 1 juta lagi. Seperti apa datanya? Kenapa? Karena data yang disimpan itu bukan data structure lagi. Data structure itu kalau Bapak punya KTP, apa KTP? Ada 18 variabel kan? Nik, nama, tanggal lahir, alamatnya, lalu nomor sidiknya, biometrik mata, itu ada 18 variabel di KTP itu. Plus tambah lagi kartu keluarga, ada 6 kolom dengan masing-masing anaknya. Nah, itu data structure namanya. Ya, ada lagi data unstructure yang dimana misalnya Ibu WRC punya IG, Instagram, dan sebagainya, itu data non-structure. Itu kalau digatuk ya teman. Apa? Dilingkan, dihubungkan. Tadi kata Pak mau ke dihubungkan tuh luar biasa, data-data itu dihubungkan luar biasa. Hacker tuh mencari data yang belum pernah ada. Misalnya data di tempat penampungan big data sudah ada data structure-nya. Tapi dapat lagi data NIC. Buat apa? Sudah pernah ada kok. Cari yang belum ada. Untuk diapain? Untuk digatuk-gatuk ini. Nah, jadi prakteknya begini. Apa ya? Nggak boleh kalau kita punya alat security jangan bilang gini, oh saya bagus, udah oke, oh jangan. Itu nantang tuh namanya. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya sertifikat ISO 20001, ya wes di aja, ya sudah. Maksudnya jangan di-announce di media. Ini saran saja, karena itu menjadi apa ya? Yang namanya orang hack itu kan, hacker punya tantangannya. Nggak ngambil data, tapi ini keren nih, data udah bagus nih, teknologi baru. Karena antara hacker sama production principal itu kan saling maju-majuan ya. Kalau nanti si produsennya menciptakan satu, dia ada tuh di website apa? Website apa namanya kemarin, saya lupa tuh. Yang Pak Desmond. Apabila kita berhasil membuat satu aplikasi security, dibayar mahal kan? Nanti setelah kita buat aplikasi security, nanti si hacker muncul lagi yang untuk menjebalnya lagi gitu loh. Saling, ya namanya juga, jangan-jangan juga dia teman-teman, saya nggak tahu juga ya, jangan-jangan dia sore-sore ngopi di Starbucks kebetulan. Saya akan buat ini, besok Bapak cari aja yang lainnya. Kan seperti itu kan. Nah, jadi bagi orang yang chief security officer ya itu harusnya menahan diri untuk mengagung-agungkan security yang ada di perusahaannya. Kita harus bersifat calm down ya. Yang penting tujuannya, yang penting datanya aman, itu aja. Gitu. Yang paling ditakutkan oleh si level kan adalah jangan sampai data itu diambil orang, lalu di blow up, nanti akan jadi tagihan di dark website kan. Kan kalau seandainya satu perusahaan sudah terbuka, itu cara bayar pakai kripto kan, nggak bayar pakai transfer. Saya transfer ke Bu WRC, ketahuan nama alamatnya. Jadi caranya adalah setelah dirubah websitenya, oke, welcome, Anda telah kami hacker, hubungi website dark webnya dia, ya,
lalu di situ ada iklan untuk memberikan angkanya. Bayar pakai kripto, seperti itu kan ya. Itu tidak terlacak. Nah, jangan sampai website, amit-amit, semoga enggak. Jangan sampai website kita dibuka, pasti buka muncul itu gitu. Apalagi Bapak pakai TikTok, Ibu TikTok ya. Ya, gitu. Saya udah oke. Anda mau coba silakan gitu. Wah, itu mengundang rezeki yang lain gitu ya. Oke, itu ya. Lalu kenapa data yang tahun 2025 itu besar sekali? Kenapa? Ini gambarnya, Pak. Ini luar biasa nih. Nanti semua engineer software developer akan meningkat. Kenapa? Mahal buat modul security tadi. Betul, mahal itu. Bisa buat satu aja. Ya, nggak usah kerja lama-lama di perusahaan ya. Langsung buat satu, langsung dapat, buat lagi yang lainnya. Luar biasa, ribuan dolar, US lagi. Oke, ini dampak daripada pemakaian infrastruktur yang luar biasa itu. Yang kedua, tadi ada kantor yang membuat WFA total, apa dampaknya? Satu, yang ketahuan, pasti si orang IT yang mengetahui di mana lokasinya dia, IP-nya akses kemana, jam berapa aja aksesnya. Itu pasti data yang berseliweran di kantor dia kan banyak. Pak, mohon maaf, Pak Tri ke mute, Pak, ke itu. Oh, sorry. Speakernya, Pak. Apakah dari tadi? Enggak, barusan kok. Oh, kalau tadi saya ulang lagi. Enggak ya? Enggak, Pak. Tadi enggak. Bisa kemut? Kesentuh kali. Oh iya, saya tak tahu di atas. Nah, jadi tadi Ibu ngomong saya lupa, Ibu. Kerja mana, Bu? Sampai datanya berseliweran, Pak. Nah, datanya berseliweran karena dampak daripada tadi yang orang, misalnya ada perusahaan ingin WFA semua from anywhere ya, mau dari home, mau dari mall, dari apa, anywhere, ya tentu data berseliweran kan. Pasti mereka bekerja pakai laptop, pakai gadget, pakai iPad, masing-masing mengakses data. Pertanyaannya, mereka aware nggak? Tadi contoh Pak Teguh, aware tuh, setiap 3 bulan dites pegawainya. Bagaimana yang dites setiap 6 bulan? Atau jangan-jangan setiap tahun? Aware nggak kalau di public area, dia tuh jangan memasukkan kode WiFi, kode apa? Misalnya dia mau transaksi Tokopedia, diakses di WiFi yang terbuka di tempat umum. Masukin kodenya, itu harusnya nggak boleh. Dilarang itu kan. Kenapa? Kalau dia belum sign out, udah keambil itu ya. Oke, satu itu ya. Baik, apalagi dengan gabungnya sekarang To dan Go kan, jadi Goto ya. Goto. Jadi apa, traffic manusia, traffic makanan, food, sama traffic barang itu menjadi satu ya kan? Manusia kemana-mana di situ titiknya, food kemana-mana, database itu. Barang gosennya kemana-mana, di situ. Luar biasa tuh kalau digabung satu. Wis. Jadi semoga, makanya Goto itu luar biasa waktu men-test. Tadi kata Pak itu kan Melian kan? Pak aku lupa ngomongnya. Om yang pembicara pagi. Saya Bu, Pak Desmond. Pak Desmond. Bahkan sampai ke ini. Iya kan ditesnya kan, ayo tes kami gitu. Karena developer juga ada sana juga dari India. Begitu. Oke, sekarang slide ke-8. Oke. Sebelum masuk, masih dalam bentuk data. Belum ada pertanyaan ya? Oke. Kita belum masuk ya. Nah, ini 10 tahun lalu loh. 10 tahun lalu si World Economic Forum bicara begini, mempredik bahwa personal data is new oil. Ya, memang betul kan? Ya, ini gambarnya gambar joke bahwa kilang-kilang minyaknya itu udah kilang minyak Amazon, ada kilang minyaknya ini Uber, Microsoft, Google, Facebook, Tesla, ya itu kilang minyaknya. Yang diambil dari bawah bukan minyak, bukan. Yang dibuat itu data kan gitu.
data diambil kan, itu 10 tahun lalu. Begitu. Sehingga terbukti kan bahwa kilang minyak yang tadinya itu ExxonMobil yang perusahaan minyak sekarang dikalahkan dengan